Salut gitu ya. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi dengan saya Edhurun. Kita di acara The Hero. Teman-teman, pertama saya mau bilang pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi, berbagi cerita dan berbagi pengalaman kepada teman-teman kalian. Sekali lagi bukan untuk menggurui, tetapi hanya mau mencoba untuk berbagi saja. Barangkali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau mengucapkan selamat kepada para siswa SMP Ignatius Radi yang pada saat ini tengah mengikuti penilaian tengah semester. Mudah-mudahan proses ujiannya berjalan dengan lancar dan hasil yang teman-teman dapatkan nanti itu benar-benar memuaskan. Lalu yang kedua, teman-teman perlu saya informasikan juga bahwa pada saat ini SMP Ignatius Radi sudah membuka PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, bagi teman-teman ataupun siapapun Bapak Ibu sekalian yang mau mendaftarkan putra-putrinya, SMP Ignatius Radi menjadi salah satu sekolah tujuan Bapak Ibu bisa mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu. Oke, teman-teman, saya jadi ingat salah satu lagunya Konrad ya, penyanyi reggae dari Flores Timur. Lirik lagunya kira-kira begini. Setiap masalah pasti punya makna indah. Oh la 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 la, hidup ini indah. Oh yeah. Oh la 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 la, penuh dengan warna. Na 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 na. Oke, teman-teman, saya mau bilang begini teman-teman ya. Setiap orang itu pasti punya namanya masalah, datang dan silih berganti sepanjang waktu. Omong kosong kalau ada satu orang yang bilang dia nggak pernah punya masalah. Ya, hidup adalah persoalan, hidup adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Sederhananya begini, kita lapar itu juga menjadi suatu masalah kan. Artinya setiap hidup kita dalam prospek, dalam setiap perjalanan hidup kita itu pasti ada masalah yang kita dapatkan. Mungkin level masalahnya berbeda, ada yang ringan, ada yang kecil, mungkin ada yang berat, ada yang sedang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, bicara soal masalah, pada video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan, saya sudah berbagi informasi tentang karakter manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan sharing, saya akan berbagi masih sekitar masalah, karena setiap masalah pasti punya makna indah. Gimana kalau topiknya adalah sesuatu yang indah? Oke. Teman-teman, sesuatu yang indah. Setiap masalah pasti berujung pada sebuah makna yang indah. Kenapa sih indah? Apa sih hubungannya masalah kalau berakhir pada sebuah masalah, sebuah atau sesuatu yang indah? Saya akan jelaskan teman-teman. Ada 3 alasan kenapa setiap masalah yang kita hadapi berujung pada sesuatu yang indah. Yang pertama, teman-teman, ketika kita menghadapi atau mengalami suatu masalah, otomatis, ini alasan pertama ya, otomatis yang pertama kita akan lebih mengenal diri kita. Ketika kita ada masalah, lalu akhirnya kita sadar bahwa kita ternyata orang yang tidak terlalu teliti. Kita adalah orang yang keliru dalam proses. Kita adalah orang yang kurang disiplin. Kita adalah orang yang kurang berkomunikasi. Akhirnya kita sadar bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan itu ternyata masih kurang dari diri kita. Dan dengan adanya masalah yang kita hadapi tadi, akhirnya kita tahu bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri kita. Dan disitulah kita akan mulai dan lebih mengenal diri kita. Hal apa yang perlu kita lakukan, hal apa yang perlu kita hindari. Itu. Jadi alasan pertama mengapa masalah itu berujung pada sesuatu yang indah, dikarenakan satu, kita akan lebih mengenal diri kita. Bersyukur dong kita punya masalah, kalau kemudian kita berusaha untuk belajar, mau berusaha untuk memperbaiki. Dan yang lebih penting kita tahu nih, oh ternyata kurangnya saya itu di sini. Dan perlahan kita mulai mencoba untuk membereskan, menyelesaikan, lalu mengembangkan satu persatu. Yang kedua, masalah berujung pada sesuatu yang indah disebabkan karena potensi terbaik kita akan keluar, skill-skill kita akan tumbuh. Teman-teman, saya akan berikan satu testimoni. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Ini nyata, bukan omong kosong. Ini nyata teman-teman ya. Begini teman-teman,
Sejak awal pandemi, ya anak-anak para peserta didik, teman-teman sekalian mulai belajar di rumah. Kebayang nggak waktu awal-awal pandemi, bingung kan mau ngapain? Belajar juga online, tiap hari ikut meet, kerjain tugas dan lain sebagainya. Awal-awalnya, wah saya punya potensi, misalkan ya, saya ambil contoh, waktu dulu masa normal, kita sering main bola bareng sama teman. Tapi ketika pandemi kita di rumah kan nggak bisa kemana-mana, apalagi ada PPKM, kita nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita bingung, apa sih yang mau saya lakukan? Itu ya, demikian pun saya teman-teman. Sejak awal para peserta didik teman-teman mulai belajar di rumah, saya secara pribadi bingung. Apa iya saya tiap hari cuman bantu belajar bersama siswa melalui Meet, lalu bantu ingetin tugas-tugas dan lain sebagainya. Apa cuman itu? Tapi menurut saya nggak cukup. Saya harus melakukan sesuatu. Nah dari situ saya mulai belajar. Pertama itu saya belajar untuk download Filmora, aplikasi Filmora ya, untuk editing video. Nah teman-teman kalau mau editing video boleh pakai Filmora gitu ya. Pertama kan saya kan orang awam ya, nggak tahu cara ngedit video di Filmora itu kayak gimana, saya bingung. Ternyata ada YouTube, lalu saya manfaatkan. Ada dua komputer, satunya laptop, satunya standby YouTube, satunya siap aplikasi. Saya belajar dari YouTube menggunakan tutorial yang ada di YouTube. Ya meskipun memang butuh waktu yang lama, butuh ketelitian, butuh disiplin, harus fokus. Tapi akhirnya saya bisa ngedit video yang seperti mungkin beberapa teman juga udah bisa lihat ya, saya ngedit video ya, walaupun ya sebagai orang pemula yang masih standar lah gitu. Tapi akhirnya saya bisa gitu loh. Lalu yang kedua, sejak saat itu saya juga kayaknya kalau cuma video doang kayaknya kurang gitu ya, karena di video itu kan nggak semata-mata itu video langsung kayak gini ya, tapi ada yang berupa flyer lalu dibuat animasi gitu ya. Akhirnya saya mulai belajar Canva. Belajar Canva. Awalnya sih ya ngarang sih awalnya itu, mengada-ada gitu ya. Tapi semakin kesini saya lihat beberapa postingan dari Instagram, dari Facebook, lah kok keren-keren semua gitu ya. Saya akhirnya mulai belajar gitu. Oh ini dari degradasi warnanya, dari bentuknya, penempatannya, kira-kira elemen apa aja yang mau dimasukin gitu ya. Akhirnya saya belajar. Lalu suatu saat ternyata bagus juga gitu ya. Ya walaupun ini bukan uji diri ya, tetapi sebagai seorang pemula ya bagi saya itu sesuatu yang lumayan gitu, dan saya bisa gitu. Teman-teman, bayangkan saja ya, ketika pandemi kita di rumah dan akhirnya skill yang selama ini bahkan nggak pernah terpikirkan oleh kita itu benar-benar kita lakukan dan bahkan kita puas, dan mungkin ya orang lain menikmati skill kita yang mungkin selama sebelum itu kita nggak pernah memikirkan, tetapi hari ini skill terbaik kita itu keluar dan orang lain menikmati itu. Luar biasa kan? Nah teman-teman yang di rumah ini bisa ditiru ya, bisa kalian coba yang sebisanya kalian, semampunya kalian. Nah bicara soal potensi terbaik keluar ini teman-teman, saya perlu sampaikan ya, saya baru saja itu mengedit beberapa video hasil karya dari anak-anak SMP English Commentary. Gila, itu keren banget videonya, ada yang sudah edit, ada yang bikin dengan animasi, itu luar biasa, keren banget itu ya. Saya juga kemudian mengakui bahwa ternyata teman-teman selama belajar di rumah, skill-skill yang selama ini teman-teman nggak pernah munculkan, dan ternyata di selama pandemi ini teman-teman mulai berusaha untuk mengembangkan. Luar biasa. Dan sebagai guru ya, saya senang ketika melihat anak-anak, terlebih siswa-siswa di SMP English tadi mulai mengembangkan potensi-potensinya. Dulu ada yang malu depan kamera, sekarang udah terbiasa. Dulu yang ada yang males nggak mau ngedit, tapi karena tugas akhirnya terbiasa, dan itu kemudian menjadi sebuah skill, sebuah kemampuan luar biasa kan itu. Dan teman-teman, saya mau bilang, yuk teman-teman punya potensi yang sudah ada itu terus dikembangkan. Kalaupun ada hal baru yang mau dikembangkan, yuk mangga silakan gitu ya. Oke, itulah yang kemudian membuat masalah itu berujung pada sesuatu yang indah ya. Yang ketiga teman-teman, nah ini yang luar biasa, ini adalah tahap tertinggi ya kalau menurut saya gitu ya. Setiap masalah pasti berujung pada sesuatu yang indah. Teman-teman, ketika kita mengalami suatu masalah lalu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, ada satu hal yang teman-teman perlu catat.
Dan inilah yang menjadi alasan yang ketiga, yaitu kepercayaan. Ya, sekali lagi kepercayaan. Teman-teman, kalau kita sudah bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, siapapun orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri akan percaya bahwa sebetulnya kita bisa. Saya ambil contoh begini ya, untuk teman-teman ya yang teman-teman di SMP Ignatius Lamun Triadi ya. Ini Pak Edi cerita ya, mungkin dulu kita ya, ini bukan menjustifikasi ya Mbak ya, ini cuma hanya sebatas analogi saja, ini hanya sebatas perumpamaan. Ya. Mungkin dulu itu kita orang yang malas ngumpulin tugas. Lalu suatu saat Bapak Ibu guru ngobrol dengan kita kemudian sadar bahwa kita adalah orang yang kurang disiplin, sering menunda, sering menunggak tugas gitu lah, dan lain sebagainya. Lalu kita sadar ya, wah, dulu saya nggak kayak gini ya, kok malah saya jadi orang yang malas gitu ya. Dari situ kita tahu ya, kita akhirnya kenal bahwa ternyata ada sesuatu yang berubah dari kita, yaitu malas tadi gitu. Lalu kita mulai berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas itu dengan bantuan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dengan teman-teman kita. Lalu akhirnya kita bisa. Suatu saat akhirnya kita nggak lagi tuh yang namanya telat ngumpulin tugas, nggak ngumpulin tugas. Akhirnya kita malah menjadi orang yang disiplin, malah tepat waktu. Di situ teman-teman, saya perlu sampaikan, di situ kita akan mendapatkan kepercayaan. Dari siapa? Ya dari Bapak Ibu guru, dari orang tua kita. Orang tua kita pergi kerja nggak harus nanya, anak saya udah kerja ya belum tugasnya, anak saya ikut ini tidak. Orang tua nggak perlu nanya, tapi orang tua akan percaya bahwa kita bisa. Karena kita sudah membuktikan, karena kita sudah bisa menyelesaikan masalah kita secara mandiri. Itulah tingkat tertinggi ya. Selain mengenal diri, selain potensi terbaik dari kita keluar, tetapi kepercayaan dari orang lain. Bayangkan saja, kepercayaan itu kalian jaga, otomatis kita akan terbiasa dengan kemandirian. Teman-teman, saya jadi teringat dengan sebuah pepatah mengenai kepercayaan dia. Begini kira-kira bunyinya. Untuk membuat orang percaya sama kita, untuk membuat orang percaya dengan kita, itu sangat mudah. Dan akan lebih mudah lagi adalah merusak kepercayaan. Tetapi yang sulit adalah mempertahankan kepercayaan. Sekali lagi, mempertahankan kepercayaan itu adalah sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang sangat mudah terpengaruhi dengan situasi-situasi sekitar kita. Maka sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi, tetaplah menjadi diri kita sendiri. Jangan mudah terpengaruhi dengan situasi-situasi sekitar, tetapi marilah menjadi pribadi yang bijak, yang mampu berpikir 2 kali bahkan 1000 kali ketika mau mengambil sebuah keputusan, mau mengambil sebuah langkah. Perlu dipikirkan dampak dan akibatnya, supaya pada akhirnya keputusan yang teman-teman ambil itu dapat memberikan sesuatu yang baik. Sekali lagi ingat, sesuatu yang baik yang tadi di awal saya bilang masalah dan segala macam, sampai di sini teman-teman sudah bisa pahamkan kenapa setiap masalah itu pasti berujung menjadi sesuatu yang indah. Teman-teman, sudah sekarang udahlah kita mengenal diri kita. Mari kita kenali diri kita, kita tumbuhkan, kita kembangkan segala potensi yang ada dalam diri kita, dan marilah menjadi pribadi yang percaya diri. Karena secara otomatis kalau kita percaya diri, orang akan mudah percaya dengan kita. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Catat dulu ya, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Oke teman-teman, sebelum saya tutup sekali lagi, saya mau sampaikan untuk teman-teman SMP Ignatius Lamun Triadi yang pada saat ini sedang mengikuti ujian besok ya, maksudnya hari kedua, hari Senin. Semoga ujiannya lancar ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu orang tua ataupun adik-adik yang sekarang masih di kelas 6 SD, saat ini SMP Ignatius Lamun Triadi sudah membuka PPDB. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau adik-adik yang sekarang masih di kelas 6 bingung, nah mau cari sekolah di mana? SMP Ignatius Lamun Triadi menjadi salah satu sekolah pilihan baik kalian untuk mendaftar. Sekali lagi, SMP Ignatius Lamun Triadi. Saya Durun, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, namaste semuanya.